Hai, ketemu lagi di Daily Mili. Kali ini saya mau masak beberapa masakan di dalam satu video. Ini dia. Oke, ini saya sedang membuat perkedel tahu. Rasanya tuh gak kalah dari perkedel kentang seperti yang biasa kita makan ya, sering kita makan gitu. Nah, perkedel tahu ini dia akan enak kalau kita memilih tahunya itu tepat. Artinya jangan sampai kita pakai tahu yang udah agak asem, atau tahunya itu kurang fresh, atau tahunya itu keras. Jadi kalau saya di sini pakai tahu yang tahu Cina Sutra, tapi dia kecil-kecil gitu ya, kayak tahu Bandung. Ini bumbunya juga gampang banget. Untuk bumbu halusnya itu bawang merah, bawang putih, lada, pala, terus ketumbar, dan beberapanya nanti di deskripsi saya tulis secara detail ya. Nah, di sini bumbunya itu kan sudah saya giling sebelumnya, saya masukin ke dalam si tahu tadi, lalu tahunya saya lumatkan juga. Terserah mau pakai blender atau mau pakai ulekan tadi juga, tapi saya lebih prefer untuk pakai ulekan karena dia nanti masih ada teksturnya, nggak terlalu halus gitu. Saya juga tadi itu gunain 2 butir telur. Ini tahunya itu sekitar 2 kantong plastik yang di tukang sayur itu ya. Lalu telurnya 2, dan jangan pakai tepung apapun, karena kalau pakai tepung itu dia bakalan teksturnya beda. Dan tekstur yang saya bikin ini, yang biasa dari keluarga kita bikin itu nggak pakai tepung, jadi lembut, di luarnya itu garing, di dalamnya itu masih lembut basah gitu, tapi dia mateng. Kunci rasa dari perkedel tahu ini itu sama seperti perkedel kentang. Jadi bubuk pala atau biji pala yang kita haluskan gitu ya. Jadi rasanya tuh beda kalau misalkan kita nggak pakai pala tentunya ya. Saya sarankan untuk membolak-baliknya itu sesekali aja. Pastikan ketika di bagian bawahnya itu sudah garing. Kalau belum garing, menurut saya jangan sampai dibolak-balik, karena itu dipastikan akan pecah, karena kan kita nggak pakai terigu. Kita mengharapkan rasanya enak, tapi harus lebih hati-hati. Di sini cukup untuk satu takarannya itu 1 sendok makan yang dibentuk sendok gitulah. Pasti gampang deh. Lalu tadi di samping bubuk pala itu jadi kunci untuk membuat dia wangi juga, itu adalah si bawang goreng. Jadi sebelum kita bukan hanya pakai bumbu bubuk, bukan pakai bumbu halus juga, tapi ada salah satunya yaitu ya bawang goreng. Untuk takaran seperti ini nanti di deskripsi saya tulis detailnya. Nah, ini udah bisa kita angkat karena sudah garing gitu ya. Ini kalau misalnya dimasak itu wangi banget deh. Oke, bisa kelihatan ya di sini luarnya garing. Untuk rasanya harus coba bikin sendiri. Nah, ini saya ditemenin sama Oki jelly drink. Oke, lanjut, saya akan bikin yang kedua, gorengan yang kedua. Itu bakwan sayuran. Di sini saya pakai kol, saya pakai wortel. Untuk yang hijau-hijaunya itu daun bawang dan seledri. Seledrinya cukup banyak ya, daun bawangnya juga. Kalau untuk bikin bakwan, pastinya semua orang tahu ya, rata-rata orang yang di rumahnya bisa masak, itu bisa tahu gimana caranya bikin bakwan. Tapi di sini saya mau kasih bakwan yang biasa saya bikin.
Sesekali saya bikin pakai tepung yang saya campur pakai tepung bumbu untuk bakwan. Dan di sini salah satunya saya bikin bakwannya itu pakai 3 tepung. Tepung bumbu bakwan, lalu tepung terigu biasa yang protein sedang, dan ditambah lagi tepung beras gitu ya. Kalau untuk bumbu halusnya sudah pasti bawang putih, bawang merah. Kadang-kadang saya juga nggak pakai bawang merah, cuma di sini saya pakai bawang merah. Lalu saya pakai ada juga garam, mecin, ketumbar yang cukup banyak menurut saya, dan air. Udah itu aja. Dan biasanya kalau ketika kita orang lain dengan kita atau orang yang lain lagi gitu ya, kita kalau untuk membuat bakwan itu biasanya pastinya beda-beda tekstur gitu ya. Ada yang suka tipis garing, ada yang suka lembut gitu ya, ada juga yang suka lembek letoy gitu, ada yang suka juga luarnya garing dalamnya tetap lembut gitu. Nah saya lebih suka yang seperti ini. Nah saya sekarang bikinnya seperti itu, jadi luarnya garing dalamnya nggak terlalu lembut, nggak terlalu lembek gitu. Kalau mau terlalu lembek silakan pakai sagu, maksudnya tepung sagu gitu ya. Oke, ini dia hasilnya. Saya sengajain agak kecoklatan supaya dia tuh daun bawang yang banyaknya itu lebih wangi. Nah, sekarang saya mulai untuk bikin tumis kangkung. Untuk tumis kangkung rasanya sepertinya semua orang juga udah tahu juga ya bikin tumis kangkung itu gimana. Cuman di sini saya biasanya bikinnya kayak gini. Ada daun bawang yang banyak juga, bawang bombay, bawang putih sudah pasti, bawang merah saya nggak pakai. Lalu karena di sini saya kehabisan cabai rawit, karena ini kebetulan saya lagi masak di rumah adik saya. Saya lihat di kulkas itu nggak ada cabai rawit. Akhirnya saya karena nggak ada yang pedes, kalau pakai cabai keriting aja nggak pedes, jadi saya banyakin ladanya dan saya pakai saus sambal. Maksa sih ya, cuman ya ini membantu gitu. Saya pakai saurinya itu, saus tiramnya itu yang sachet, saya pakai 2. Karena kebetulan sebetulnya ini kangkungnya banyak banget ya. Nah ini dia sambal dadakannya terakhir yang saya bikin. Nggak ada rawit nggak apa-apa, jadi cuma cabai merah, tomat, bawang merah. Saya pakai bawang putih sedikit aja, lalu garam, gula, dan mecin. Terasi 2, dan udah itu aja sih kayaknya. Nah itu tadi resep-resep saya yang biasanya enak dibuat saat kumpul-kumpul. Oke, semoga bermanfaat resepnya. Thanks for watching dan assalamualaikum.